wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Fadla Widya Putri, Saya Nihayatul Istifadah, dan Sabina Kaila. Nah, di sini kami berbagi tutorial tentang proses penginputan data di SPSS. Nah, untuk SPSS sendiri, pendekan dari Statistical Package for the Social Science yang digunakan untuk pengelolaan, penginputan, dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Namun, proses penginputan dan pengelolaan data di data view tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan kita harus mendeskripsikannya melalui variabel view. Nah, pada variabel view terdapat 11 kolom yang setiap barisnya memiliki satu variabel. Nah, diantaranya yang 10-nya ada nama. Nama itu berfungsi untuk memberikan nama variabel maksimal 8 karakter. Namun kalau misalkan di nama itu tidak bisa dispasi, melainkan dia digabung antara kata sama kata atau dipisahkan dengan dot. Nah, untuk tipe sendiri dia untuk tipe yang dimasukkan kayak misalkan kita pengen nama ini harus pakai angka atau enggak. Kalau misalkan enggak, kita bisa pakai string karena itu buat kata atau kalimat. Nah, kalau misalkan datanya emang harus pakai angka, berarti dia pilih numerik. Kemudian pada width itu berfungsi untuk menentukan lebar atau banyaknya karakter dalam nama. Kemudian desimal itu menentukan jumlah karakter di belakang koma dalam satu variabel. Kemudian label ini berfungsi untuk memberikan nama aja, keterangan, mendeskripsikan. Tapi label ini tidak prosesnya ini tidak berpengaruh pada data view. Cuman kalau misalkan kita mau bikin grafik itu berpengaruh banget si label tersebut. kemudian ada value berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string, huruf atau kalimat menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan penggolongan data. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Cara pengolahan datanya mudah. Pada variabel view, klik value kemudian ketik angka 1 di kolom value dengan label laki-laki, klik tabel. Kemudian ketik value dengan ketik angka berbeda, misalnya angka 2 dengan label perempuan, lalu klik KDD. Jadi pada data view bagian jenis kelamin kita tinggal ketik angka 1 atau 2, maka secara otomatis angka berubah menjadi sebuah kata atau kalimat. Musim berfungsi untuk menjelaskan tentang data yang hilang atau tidak ada isinya, seperti responden yang belum punya nama, maka datanya musim. Kolom berfungsi mengatur lebar kolom pada data view. Semakin besar nilainya, maka semakin lebar kolom yang ada di data view. Lim berfungsi mengatur posisi rata tulisan dari sebuah variabel di data view. Left kiri, right kanan atau center. Measure berfungsi menentukan skala data dari sebuah variabel. Measure sangat berpengaruh pada pendeskripsian variabel. Nantinya yang akan digunakan untuk pengolahan data. Ada 3 jenis measure, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Di sini kami memiliki sebuah data yang akan kami analisis, yaitu data 13 orang karyawan bagian personalia pada sebuah perusahaan. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Klik tombol cancel jika filenya baru. Klik terlebih dahulu variabel view yang sudah dijelaskan di awal. Pada kolom nama, ketik variabel yang akan diolah data secara vertikal seperti nama, jenis kelamin, status, tinggi, dan berat. Keempat, mendeskripsikan tipe data. Nama, kita tipe datanya string.
Kemudian jenis kelamin dan status perkawinan numerik karena matching. Masing-masing variabel mempunyai beberapa kategori. Kemudian, tinggi dan berat badan juga memakai numerik karena pada data yang disediakan tidak adanya range untuk dijadikan sebuah kategori. Terima kasih. Kelima, white, kita isi angka 8 semua. Keenam, pada kolom desimal ini kita isi 0 semua, karena di data karyawan belum diperlukan. Dan yang ketujuh, pada labels kita deskripsikan yang perlu saja ya teman-teman. Sesuai data karyawan, kolom value jenis kelamin, value isi angka 1. Label isi laki-laki dan value isi angka 2 label isi perempuan. Kemudian status perkawinan, value isi angka 1 label belum menikah, value isi angka 2 label isi sudah kawin, dan value isi angka 3 label dengan duda atau janda. Kesembilan, ada missing, cukup kita kosongin saja dengan non. Kesepuluh, ada columns, di sini kita isi dengan angka yang normal, yaitu 8, kecuali jenis kelamin kita isi angka 9, karena emang hurufnya lebih banyak. Ke-11 ada align, kita pilih posisinya left atau rata kiri di variabel view, untuk tampilan di data view sesuai data karyawan tersebut. Ke-12 ada measure, untuk nomor dan nama bisa pilih ordinal atau nominal. Namun di sini kita pilihnya nominal karena tingkatan pada variabelnya sama. Lalu yang lainnya karena numerik, jadi kita pilihnya scale saja. Ke-13 ada rule. Tidak usah diubah, tapi tetap diinput. Selanjutnya mengisi data view dari variabel yang sudah dibuat. Kalian dapat copy paste dari Excel ke SPSS seperti nomor, nama, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian untuk jenis kelamin dan status perkawinan cukup dengan angka yang sudah ditentukan dan diinput. Selesai analisis data, lalu save dengan nama yang kalian inginkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih sudah belajar bareng kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.